Konnichiwa minasan. Terima kasih telah klik video ini. Sekarang saya akan membahas tata bahasa Jepang N4, Bunpo. Sebelum memulai pembelajaran, saya ingin kalian semua memahami dulu perubahan kata kerja ini ya. Kata kerja kamus menjadi kata kerja bentuk negatif, bentuk biasa, dan kata kerja mas menjadi bentuk kamus. Karena dalam pola kalimat ini, kita akan menggunakan kata kerja bentuk negatif biasa dan kata kerja bentuk kamus. Pola kalimat 1. Polanya, kata kerja bentuk kamus, tsumori desu, menyatakan kehendak, niat, atau maksud akan melakukan sesuatu. Tsumori itu artinya niat atau maksud. Contoh 1. Kokou o sotsugyo shite kara Nihon de ryugaku suru tsumori desu. Desu kara, kore kara Nihongo o benkyou shite imasu. Kokou SMA sotsugyo lulus. Bentuk tekara setelah Nihon Jepang, partikel de di ryugaku sekolah. Sekolah di luar negeri ya. Tsumori desu, bermaksud atau berniat. Desu kara, karena itu kore kara, mulai sekarang. Nihongo, bahasa Jepang, partikel o untuk menunjukkan objek. Benkyou, belajar. Bentuk teimas artinya sedang, kegiatan yang sedang dilakukan. Artinya, setelah lulus SMA, saya berniat akan melanjutkan sekolah di Jepang. Karena itu, mulai sekarang saya sedang belajar bahasa Jepang. Contoh 1 menggunakan kata kerja kamus ryugaku suru tsumori desu. Ryugaku suru artinya sekolah di luar negeri. Contoh 2, Yasumi no hi wa tomodachi to issho ni bari e ryoko ni iku tsumori desu. Yasumi libur, hi hari, partikel wa untuk menunjukkan subjek. Tomodachi teman, to issho ni bersama dengan, Bali nama pulau ya, Pulau Bali, partikel e artinya ke, ryoko berwisata, partikel ni untuk, iku pergi, tsumori desu berniat atau bermaksud. Contoh 2 artinya, pada hari libur saya bermaksud akan pergi ke Bali untuk berwisata bersama teman-teman. Contoh 2 menggunakan kata kerja kamus, yaitu iku, pergi. Iku tsumori desu, bermaksud akan pergi. Selanjutnya, pola kalimat bentuk negatifnya. Polanya, kata kerja bentuk nai, tsumori desu, menyatakan tidak berniat atau tidak bermaksud akan melakukan sesuatu. Jadi menggunakan kata kerja bentuk negatif futsu ya, yang berakhiran nai, tidak bisa bentuk maseng. Contoh 1, asate wa choushi ga warui desu kara yama ni noboranai tsumori desu. Asate, besok lusa atau 2 hari lagi, partikel wa untuk menunjukkan subjek. Choushi, keadaan, warui, jelek atau buruk, desu kara, karena. Choushi ga warui itu keadaan badan tidak baik atau artinya tidak enak badan. Yama, gunung, ni noboranai, mendaki. Noboru, mendaki. Noboranai, tidak mendaki. Tsumori desu, berniat. Contoh 1 artinya, besok lusa saya berniat tidak akan mendaki gunung karena tidak enak badan. Contoh 1 ini menggunakan kata kerja bentuk negatif ya, yaitu yamani noboranai, tidak mendaki gunung. Yamani noboranai tsumori desu, berniat tidak akan mendaki gunung. Dari kata kerja noboru, mendaki. Contoh 2, kono kutsu wa yasuku temo kawanai tsumori desu. Iroto dezain ga tsukija arimasen kara. Kono, ini, kutsu, sepatu, partikel wa untuk menunjukkan subjek. Yasui, murah. Yasuku temo, meskipun murah.
kawanai, tidak membeli, dari kata kerja kamus kau. Tsumori, berniat atau bermaksud. Iro, warna. To, partikel, artinya dengan. Desain, desain. Sukija arimaseng, tidak suka. Kara, karena. Contoh 2 artinya, meskipun sepatu ini murah, saya tidak berniat membelinya, karena saya tidak suka warna dan desainnya. Contoh 2 menggunakan kata kerja bentuk negatif biasa, yaitu kawanai, tidak membeli, dari kata kerja kau kaimas, artinya membeli. Kawanai tsumori desu, berniat tidak membeli. Selanjutnya, pola kalimat 2. Polanya, kata kerja bentuk kamus yotei desu, menyatakan berencana akan melakukan sesuatu. Yotei artinya rencana. Contoh 1, ginkouin ni naritai kara daigaku no keizai gaku ni hairu yotei desu. Ginkouin, pegawai bank. Naritai, ingin menjadi. Kara, karena. Daigaku, kampus. Keizai gaku, fakultas ekonomi. Hairu, masuk. Yotei, berencana. Contoh 1 artinya, karena saya berniat ingin menjadi pegawai bank, saya berencana akan masuk fakultas ekonomi di kampus. Contoh 1 ini menggunakan kata kerja bentuk kamus, yaitu hairu, masuk. Hairu yotei desu, berencana akan masuk. Contoh 2, rainen atarashikute oki ie o kaeru tame ni okane wo takusan choking suru yotei desu. Rainen, tahun depan. Atarashikute, baru. Oki, besar. Ie, rumah. Partikel o untuk menunjukkan objek. Kaeru, bisa membeli atau dapat membeli. Tameni, demi atau untuk. Okane, uang. Takusang, banyak. Choking suru, menabung. Yotei desu, berencana. Contoh 2 artinya, saya berencana akan menabung banyak uang demi bisa membeli rumah yang besar dan baru. Contoh 2 menggunakan kata kerja bentuk kamus, yaitu choking suru, menabung. Choking suru yotei desu, berencana akan menabung. Selanjutnya, kata yotei juga bisa menggunakan kata benda. Polanya, kata benda, partikel no yotei desu. Yotei artinya rencana. Pola kalimat ini menyatakan berencana akan melakukan sesuatu, tapi dengan menggunakan kata benda. Contoh 1, Nihongo no benkyou wa 10 kagetsu no yotei desu. Sore kara rainichi no yotei desu. Nihongo, bahasa Jepang. Benkyou, belajar. Partikel wa untuk menunjukkan subjek. 10 kagetsu, dalam waktu 10 bulan. Ini kata benda ya. Partikel no yotei desu, berencana. Sore kara, kemudian. Rainichi, datang ke Jepang. Ini juga kata benda ya. Partikel no yotei desu, berencana. Contoh 1 artinya, rencananya saya belajar bahasa Jepang selama 10 bulan. Lalu saya berencana pergi ke Jepang. Contoh 1 ini menggunakan kata benda ya, yaitu 10 kagetsu no yotei desu, berencana dalam 10 bulan, dan rainichi no yotei desu, berencana pergi ke Jepang. Jadi, kalau kata kerja golongan 3 yang menggunakan akhiran shimas atau suru, jika akhiran suru atau shimas itu dihilangkan, menjadi kata benda. Contohnya, rainichi suru, ini kata kerja pergi ke Jepang. Tapi rainichi saja, ini kata benda. Artinya sama ya, pergi ke Jepang. Contoh 2, shigatsu no hajime kara rokugatsu no owari made. Nihon de kenshu no yotei desu. Shigatsu, April. Hajime, awal. Kara, dari.
Rokugatsu, Juni, Owari, akhir, Made, sampai. Nihong, Jepang, partikel D artinya di. Kenshu, pelatihan. Yotei, berencana, des. Contoh 2 ini menggunakan kata benda ya, yaitu kenshu, pelatihan. Kenshu no yotei des, berencana, pelatihan. Contoh 2 artinya rencananya pelatihan di Jepang dari awal April sampai akhir Juni. Sampai sini pembahasan sumori dan yotei sudah selesai. Minasang, terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian semua memahami penjelasan saya. Jika kalian suka video ini, tolong like, subscribe, dan nyalakan lonceng supaya ada notifikasi pemberitahuan video terbaru saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.